Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Shinji Season 4 episode 3. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa tinggalkan like serta komen demi berkembangnya channel ini. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada episode sebelumnya, Sun Wukong dan Tathagata telah sampai di kerajaan Ashura. Tathagata bercerita tentang kehebatan Raja Rahu dalam mendapatkan posisi Raja keempat. Tathagata berada di kerajaan Ashura ini adalah untuk bertemu dengan Raja Rahu, tapi dia kali ini dihadang oleh kesatria Guisha. Tathagata pun kemudian mengajukan banding arena. Lawan pertamanya adalah Baigo dan bisa dikalahkan oleh Tathagata. Dan lawan selanjutnya adalah Gui Tudou. Raja Rahu yang berada di hutan pun mendapatkan pesan dari istrinya bahwa Tathagata dan Sun Wukong saat ini berada di kerajaan Ashura. Raja Rahu pun segera kembali. Sun Wukong saat ini berhasil menyusup ke kota terbengkalai yang merupakan reruntuhan dari sisa pertempuran Ashura melawan Dewa 300 tahun yang lalu. Sun Wukong pun kebingungan saat dirinya mencari pedang Kaisar Sitian karena Tathagata tidak memberitahukan wujud pedang itu seperti apa. Tiba-tiba saja sebuah bayangan pedang pun muncul di atas reruntuhan. Sun Wukong langsung tahu jika itu adalah pedang milik Kaisar Sitian. Wow, 这里就是300年前的大如来，这家伙也不交代清楚。就是他了。 Pada saat Sun Wukong akan mengambilnya, sebuah pedang meluncur ke arahnya, dan itu adalah Raja Gila Rahu yang telah datang. Dia kemudian menebak jika Sun Wukong dan Tathagata pergi ke Ashura adalah dengan maksud tertentu. Raja Rahu merasa terhormat bisa bertemu secara langsung dengan Sun Wukong yang bisa mengobrak-abrik istana surga sendirian 300 tahun yang lalu. Tapi Raja Rahu tidak menyangka bahwa Sun Wukong datang hanya untuk mencuri sebuah pedang. Sun Wukong pun kemudian mengelak bahwa dia tidak melakukan pencurian karena pedang itu adalah milik istana surga. Dan Raja Rahu pun berkata bahwa pedang itu adalah milik Ashura. Karena di tempat ini 300 tahun yang lalu banyak korban berjatuhan karena perang. Sitian pun kabur dan meninggalkan pedangnya. Dan sejak saat itu pedang surgawi milik Kaisar Sitian telah menjadi piala untuk klan Ashura karena telah memenangkan peperangan melawan istana surga. Jika Sun Wukong masih berniat untuk mengambilnya, maka dia harus bertarung melawan Raja Rahu. Sun Wukong pun kemudian setuju dan merasa bersemangat bisa melawan Raja Rahu. Dia akan mengalahkan Raja Rahu dengan segera dan mendapatkan pedang itu. Raja Rahu pun merasa bahwa Sun Wukong tidak akan pernah bisa mengalahkan dirinya. Kemudian Raja Rahu memberikan Wukong sebuah tantangan. Jika Sun Wukong berhasil mengambil tengkorak di pinggang sang raja, maka Sun Wukong bisa membawa pergi pedang surgawi itu. Dan akhirnya pertarungan pun dimulai. 我孙悟空什么时候怕过？ 打败我是不可能办到的，让你能在死之前抢到我身上的一具头。这么简单，你可别反悔。修罗族从不食言。之前那些说自己不可能失败的，开始。阿修罗王，如果你有什么本事， Tiba-tiba saja pedang Raja Rahu menebas tubuh Sun Wukong dan membelahnya menjadi dua. Sun Wukong pun tidak mati dan malah memperbanyak tubuhnya. Dia kemudian menekan pergerakan Raja Rahu dengan tongkat emas.
sang raja yang kuat pun bisa lolos dengan mudah. Raja Rahu kemudian mengeluarkan tornado pedang yang membuat semua bayangan Sun Wukong menjadi lenyap. Tiba-tiba saja tongkat emas raksasa pun muncul dan mendorong Raja Rahu sampai dirinya terjepit di tembok. Sun Wukong pun merasa bahwa Raja Rahu sudah kalah dan dia akan segera mengambil pedang surgawi itu. Tiba-tiba saja sebuah aura yang tidak terlihat melukai Sun Wukong. Raja Rahu pun kini kembali bangkit dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini sudah lama tidak dia gunakan karena sang raja tidak mendapatkan lawan yang tepat. Dan saat ini Raja Rahu merasa bersemangat karena Sun Wukong bisa menekan Raja Rahu sampai sang raja kembali mengaktifkan kekuatan yang lama tertidur. 在我面前证实了自己，不资格被我亲手斩杀。释放的无形高压，人狂斗猎是我最拿手的事。 Gagak hitam pun kembali kepada Tetua Huji dan menyampaikan bahwa Raja Rahu masih memiliki urusan lain dan banding arena pun akan terus dilakukan sampai sang raja kembali. Kali ini Tathagata harus menghadapi kekuatan besar dari Gui Tudou. Tathagata yang merasa tertekan pada akhirnya masuk ke dalam mode meditasi dan mengalahkan Gui Tudou. 议会继续。得速战速决了。100年前，这一招你可是直接迎上来的。 300年前的胜负。 Gui Tudou pun kembali bangkit karena dia mendapatkan teriakan semangat dari putranya. Saat Gui Tudou bersiap melawan Tathagata kembali, tiba-tiba saja Guisa pun muncul dan membunuh Gui Tudou. Guisa pun menganggap bahwa Gui Tudou adalah orang yang lemah dan yang paling pantas untuk melawan Tathagata adalah dirinya. Dengan kematian Gui Tudou ini, Guisa pun mengangkat putra dari Gui Tudou sebagai putranya. Dan Guisa juga meminta Tetua Huji, jika dia bisa mengalahkan Tathagata, maka Tetua Huji harus mau kentu dan memberikan keturunan untuk Guisa. Tetua Huji pun marah dengan ketidaksopanan dari Guisa. Tiba-tiba saja Tathagata menyela. Dia kemudian memberikan saran pada Tetua Huji. Soal anak-anak Asura yang harus turun dan bertarung sampai mati, itu hanya akan melemahkan kekuatan Asura. Dan itu akan dianggap sebagai perbuatan yang brutal. Karena kuat yang sebenarnya adalah bisa menghormati yang lemah. Kata-kata ini membuat Sumo menjadi penasaran dengan pemikiran Tathagata. 鬼刹，阿修罗是不败战神的名声，我要亲手杀了如来。他的儿子今后就是我杀如来理应得到奖赏，跟你生个儿子。放肆家伙！ 忍不住要为虎姬议事长说几句，武力解决，是不是有些太野蛮了？会平等尊重，才会真正强。包容弱小。但为了不让虎姬议事长烦恼，鬼刹。 Untuk menghadapi Tathagata, dengan pede, Guisa membakar jiwa tempur miliknya karena dia merasa sudah mengetahui taktik bertarung dari Tathagata. Dengan cepat dia akan mengalahkan Tathagata dengan belatinya. Tapi Tathagata memberikan pukulan yang keras di wajah Guisa. Guisa pun kembali menyerang dan Tathagata dengan cepat menjatuhkan Guisa. Ternyata ini hanyalah trik dari Guisa yang sengaja terkena pukulan. Dia pun kali ini melukai tangan Tathagata dengan belatinya. Dan jika Tathagata terus menggunakan kekuatan, maka darah di tangannya akan terus keluar dan membuat Tathagata kehabisan darah. 一开始就斗魂全开。 你一套招数对我是没用的。而弱者，我的激情。鬼刹看上去粗犷豪放，实则心思血流不止，不失血。 Guisa yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, dia pun kemudian mengambil kapaknya dan menyerang Tathagata.
Dengan cepat Tathagata hanya bisa menghindari serangan itu, dan kini darah di tangan Tathagata pun terus bercucuran. Tathagata juga merasa tertekan dengan serangan dari Guisa yang semakin cepat. Guisa kemudian mengeluarkan serangan kapak pelahap jiwa untuk mengakhiri pertarungan. 快点刀！这个家伙干，但是他支持在我手上，算是你的荣幸。成功！ Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Tathagata mampu menghadapi Guisa dengan tangan yang terluka? Jika kalian penasaran, gue aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.